Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TVL Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali, tentu dengan tema yang berbeda dengan yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Pada tema kali ini sedikit kita akan membicarakan tentang keseimbangan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa manusia, jin dan lain sebagainya semuanya diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tujuan akhirnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas utama kita adalah pengabdian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada keseimbangan-keseimbangan yang perlu kita jaga. Keseimbangan seperti apa yang perlu kita jaga adalah keseimbangan-keseimbangan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau mensyarahkan kitab Safinatun Najah. Beliau menyampaikan bahwa di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis ibadah yang dua-duanya adalah merupakan wajib kita laksanakan. Kata beliau, yang pertama adalah ibadatul badaniyah az-zahiriyah. Ibadah badan yang sifatnya zahir, atau ibadah badan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh badan kita yang zahir ini. Kemudian yang kedua adalah ibadatul badaniyah al-qalbiyah, atau disebut juga dengan ibadatul badaniyah al-batiniyah, yaitu ibadah badan yang sifatnya batin. Ini yang disebut dengan ibadah hati. Dua jenis ibadah ini adalah merupakan kewajiban dua-duanya. Ibadatul badaniyah az-zahiriyah, ibadah badan yang sifatnya zahir, seperti sholat yang kita lakukan, kemudian puasa yang kita kerjakan, dan ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan oleh badan kita, itu adalah ibadatul badaniyah az-zahiriyah. Ini hukumnya wajib. Nah, karena ini hukumnya wajib, maka mempelajarinya juga menjadi sesuatu yang wajib. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang mendukung sempurnanya sesuatu yang wajib, maka itu menjadi wajib juga hukumnya. Oleh karenanya mempelajari tata cara sholat adalah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya. Dan ini tercakup di dalam ilmu fikih. Karenanya mempelajari ilmu fikih adalah merupakan sesuatu yang wajib. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara sholat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana cara sholat yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga dalam puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Harus tahu kita ilmunya, bagaimana cara melaksanakannya, karena itu adalah merupakan syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian ibadah kita dilaksanakan secara benar. Nah, kemudian yang kedua, ibadatul badaniyah al-qalbiyah, ibadah badan yang sifatnya hati, atau ibadah hati, atau disebut juga dengan ibadah badan batin, yaitu intinya adalah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati dan kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik di dalam hati kita. Artinya, maksudnya inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa atau membersihkan jiwa. Sekali lagi hadirin, ini pun hukumnya wajib. Jadi ibadatul badaniyah al-batiniyah atau ibadatul badaniyah al-qalbiyah itu hukumnya wajib juga. Maka mempelajarinya juga menjadi sesuatu yang wajib.
Nah, dalam hal ini cakupan ilmu yang membicarakan atau menjelaskan tentang bagaimana membersihkan hati dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik, dalam hal ini adalah cakupannya ilmu tasawuf. Karena itu mempelajari ilmu tasawuf dalam tujuan untuk membersihkan hati kita dan menghiasinya dengan sifat yang baik, itu juga merupakan sesuatu hal yang wajib. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi dua hal ini adalah merupakan sesuatu yang wajib. Karena dua-duanya wajib, maka dua-duanya harus dilaksanakan secara beriringan. Tidak bisa kita hanya mengejar satu sisi saja, ibadatul badaniyah, zohiriyahnya kita kejar, tapi kita melupakan ibadatul badaniyah al-batiniyah. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan di dalam kehidupan kita. Sholat kita rajin, tapi hati kita masih kotor. Sholat kita rajin, tapi hati kita masih berbagai penyakit dalam hati kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan setelah segmen berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dijelaskan keseimbangan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terjadi kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan kita, atau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi sama tetangganya masih sulit untuk akur. Ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, tapi sama orang masih jahat dan lain sebagainya. Mulutnya masih senang bicara yang kotor, kemudian tingkah lakunya juga jauh daripada apa yang dituntunkan oleh agama. Ada orang yang umrohnya, setiap tahun dia bolak-balik ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi di sisi lain ada tetangganya yang susah, ada tetangganya yang kesulitan biaya sekolah, biaya makan, untuk bayar kontrakan dan lain sebagainya. Dia tidak punya kepedulian sama sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itulah yang terjadi apabila satu sisi ibadatul badaniyah az-zohiriyahnya saja yang dikejar, tapi melupakan ibadatul badaniyah al-batiniyah atau ibadatul badaniyah al-qalbiyah. Sehingga ibadah badan zohirnya kenceng, tapi ibadah badan batinnya atau hatinya kering daripada nilai-nilai spiritual. Itu yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, keseimbangan di dalam hal ini adalah merupakan sesuatu keharusan. Kita mengerjakan sholat wajib hukumnya, tapi di satu sisi sabar di dalam melaksanakan ibadah, sabar di dalam menerima cobaan dari Allah, sabar di dalam meninggalkan maksiat, itu juga hukumnya wajib. Puasa yang kita kerjakan hukumnya wajib, tapi di balik itu kita juga wajib tawakal, sabar, qanaah dan lain sebagainya, sehingga kemudian ibadah kita bukan hanya ibadatul badaniyah zahirnya saja, tapi batinnya juga kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam semua ibadah sebenarnya sudah terkandung dua unsur itu. Satu contoh, sholat yang kita laksanakan sebenarnya adalah tujuannya tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau ini bisa terjadi hanya kalau kita mempelajari kedua ilmu tadi. Ilmu fikihnya, dari sisi fikihnya, hukum sholatnya kita perbaiki, tapi di satu sisi batiniyah sholat kita juga harus kita kerjakan. Seperti juga puasa. Dalam puasa ada yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa apa? Jelas, makan, minum, kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu secara otomatis akan membatalkan puasa kita. Tapi ada lagi hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Puasanya secara hukum sah,
tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hal-hal yang membatalkan puasa ini kita kerjakan. Apa itu? Yang pertama, ghibah, senang membicarakan orang lain. Kemudian yang kedua, namimah, senang mengadu domba. Kemudian yang ketiga, al-kazab, bohong, senang berbohong. Kemudian yang keempat, yaminul ghumus, senang melakukan sumpah palsu. Kalau bersumpah demi Allah, tapi kenyataannya sesumpahnya adalah merupakan sumpah yang palsu. Dan yang terakhir, yang membatalkan pahala puasa, an-nazru bisahwat. Nah, ini satu contoh bahwa setiap ibadah sebenarnya ada dua sisi. Sisi zahiriyah, sisi batiniyah. Dua-duanya harus berjalan. Karena satu saja dikejar, akan terjadi kepincangan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan belajar fikih harus disertai dengan belajar tasawuf. Fikih tanpa tasawuf pincang, tapi tasawuf tanpa fikih adalah zindik. Oleh karena itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan dua-duanya ini harus kita laksanakan. Bahkan Imam Nawawi di dalam menutup daripada apa yang tadi beliau sampaikan. Beliau mengatakan wa tatahhuru anir razail hiya afdalu min ibadatil badaniyah az-zahiriyah hatta minas shalah. Membersihkan hati itu lebih afdol daripada mengerjakan ibadah badan yang sifatnya zahir. Hatta minas shalah, sekalipun daripada sholat. Bukan berarti bahwa sholat tidak wajib. Sholat wajib telah dilaksanakan. Tapi ada yang lebih afdol daripada ibadah sholat kita. Apa? Membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kenapa ini dikatakan afdol? Karena bisa jadi ibadah yang kita laksanakan secara zahirnya benar menurut syariat, tapi bisa jadi pahalanya di sisi Allah akan hilang semuanya apabila batin kita terdapat penyakit hati. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita jelaskan di segmen sebelumnya bahwa at-tatahhuru anir razail hiya afdalu min ibadatil badaniyah az-zahiriyah hatta minas shalah. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati itu jauh lebih afdal daripada mengerjakan daripada ibadatul badaniyah az-zahiriyah, daripada ibadah badan yang sifatnya zahir. Artinya tingkatnya lebih tinggi. Kenapa ini dikatakan afdolu? Karena terjadi bisa saja terjadi bahwa ibadah yang kita laksanakan itu tidak punya nilai pahala di sisi Allah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya karena di dalam hati kita ada penyakit hati. Satu contoh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam satu hadisnya mengatakan iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulal hasanat kama ya'kulan narul khotob. Takutlah kamu kepada penyakit hasad. Karena penyakit hasad ini bisa memakan kebaikan kita seperti api yang memakan kayu bakar. Bisa kita bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu penyakit hati saja yang bernama hasad membakar semua nilai kebaikan kita seperti api membakar kayu bakar. Kita bisa lihat bagaimana api membakar kayu bakar. Sebanyak apapun kayu bakar yang kita masukkan pasti akan ludes oleh api. Bahkan tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, begitu juga kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Begitu juga ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau dalam hati kita ada penyakit satu saja hasad, maka nilainya semuanya akan tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hasad? Hasad kata para ulama adalah tamanna zawalan ni'matil ghair
menghendaki hilangnya nikmat orang lain. Bahasa kitanya nggak suka kalau orang lain menerima nikmat. Orang mendapat senang, kita yang susah. Orang susah, kita yang senang. Nah, itu bahasa gampangnya penyakit hasad. Artinya ketika ada orang dapat nikmat, kita tidak tenang. Bahkan menghendaki bahwa nikmat itu hilang. Nah, dari mana timbul penyakit hasad ini? Daripada iri hati dalam hati kita, dan itu adalah merupakan salah satu kotoran dalam hati kita. Bisa kita bayangkan hadirin sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu penyakit saja dalam hati kita itu sudah bisa membakar kebaikan-kebaikan kita. Bagaimana kalau dalam hati kita ada penyakit hasad, kemudian ada penyakit ghibah, ada senang bohong dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan bagaimana nilai ibadah-ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hati itu adalah merupakan sesuatu hal yang wajib. Nah, karena wajib, maka mempelajarinya juga merupakan sesuatu hal yang wajib. Satu contoh tadi adalah hasad. Apa itu yang disebut hasad? Perlu kita pelajari. Mana yang masuk bagian hasad? Mana yang masuk bagian iri hati? Iri hati dalam hal apa yang dibolehkan? Iri hati dalam hal apa yang tidak dibolehkan? Hasad yang seperti itu bagaimana dalam praktek kehidupan kita sehari-hari? Itu semuanya perlu dipelajari sehingga kita bisa mengerti betul bagaimana bentuk hasad itu. Begitu juga dengan sabar. Sabar juga harus dipelajari sehingga kita mengerti apa itu yang dinamakan dengan sabar. Jangan kita hanya bisa ngomong sabar, 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 tapi ketika ditanya sabar itu apa sih, kita tidak bisa menjawabnya. Sabar itu hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah satu sifat dalam diri kita, merupakan sifat yang baik yang harus ada dalam diri kita. Bentuknya sabar itu seperti apa? Sabar itu adalah kemampuan diri kita untuk mengekang, mengendalikan diri kita ketika kita mampu melampiaskannya. Ketika kita dalam keadaan emosi, kita bisa mampu melampiaskannya, tapi kita tidak melampiaskannya, maka itu adalah sesuatu yang disebut dengan sabar. Satu contoh gampang hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana praktek sabar dalam kehidupan kita. Kita bisa membedakan mana yang sabar, mana yang takut, mana yang sabar, mana yang tidak mampu. Itu harus kita bisa bedakan. Satu contoh begini. Umpamanya kita sedang naik bis. Nah, ketika kita sedang naik bis, kita nggak dapat duduk. Kebetulan kita berdiri. Tiba-tiba ada orang naik, berdiri di depan kita. Badannya besar, kekar, tinggi, besar. Kemudian wajahnya serem, pakai anting dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa bayangkan ini orang preman. Jadi, begitu dia berdiri di depan kita, tiba-tiba dia injak kaki kita. Kemudian kita tidak tegur dengan alasan nggak apa-apa, sabar dah. Nah, kira-kira itu yang disebut sabar apa disebut takut? Nah, saya yakin itu yang disebut dengan takut, bukan sabar. Kenapa? Kalau kita tegur bisa jadi nih orang marah. Kalau dia marah, kita bisa ditonjok, dipukul dan lain sebagainya. Kalau terjadi berantem, kita bakal kalah. Karena kita mikirnya sampai ke situ. Sehingga kemudian kita diam bukan berarti sabar, itu takut. Tapi kalau orang yang injek kaki kita, orangnya kurus, kering, ya jangankan kita tonjok, kita dorong dikit saja udah jatuh. Tapi kita tegur dia dengan cara yang baik. Kita tidak marah, kaki kita diinjak. Mas, maaf, kaki saya terinjak. Nah, itu yang dinamakan dengan sabar. Artinya, sabar itu ketika kita mampu melampiaskannya, kemudian kita tahan. Nah, contoh yang kedua umpamanya, ada seorang pemuda yang tidak keluar rumah malam minggu karena tidak ingin maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kemampuannya ada. Bensinnya, motor penuh, pulsa paketnya penuh, kemudian nomor telepon lengkap, siapa saja yang dia tinggal telepon pasti akan terjadi. Tapi dia nggak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia takut maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baru dinamakan dengan sabar dalam meninggalkan maksiat. Tapi kalau duit nggak punya, bensin nggak ada, pulsa di handphone juga nggak ada, paketannya nggak ada, nggak kenal lawan jenis, terus dia bilang, ah nggak apa-apa sabar aja di malam minggu nggak keluar. Itu bukan sabar.
itu artinya nggak mampu. Nah, karena bisa membedakan antara sabar dengan takut, sabar dengan tidak mampu. Nah, disinilah pentingnya kita pelajari sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang mengotori hati kita, sehingga hati kita bisa jaga dari penyakit-penyakit hati dan kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafas, membersihkan hati, yang sekali lagi itu juga merupakan wajib perintah di dalam agama, yang merupakan keseimbangan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keseimbangan di dalam ibadah adalah merupakan sesuatu yang wajib. Jangan kita hanya mengejar sisi zohiriyah daripada ibadah kita, sehingga kita melupakan sisi batiniah dari ibadah kita. Kalau dua-duanya ini bisa berjalan dengan baik, maka ibadah yang kita laksanakan menjadi ibadah yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.